Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Krisnanto, Yumna Syazakani Putri, Atika Rifadila, dan saya sendiri Sulzadul Syarif akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori dan Pengembangan Hipotesis. Materi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama adalah esensi ilmu. Benturan antara tuntutan praktis dan pengetahuan yang tahan uji membuahkan suatu tuntutan normatif, lokasinya suatu metode ilmiah. Ilmiah mengandung arti harus memenuhi tuntutan sistematis, dapat dibuktikan kebenarannya, dan relevan. Sumantri, 1996, mencoba menelusuri permasalahan terminologi ini dengan menyarankan menggunakan istilah ilmu untuk sains dan pengetahuan untuk knowledge. Setidaknya, ada 3 alasan utama di balik usulannya, yaitu: pertama, ilmu atau spesies adalah sebagian dari pengetahuan. Kedua, ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri ilmiah, sehingga ilmu identik dengan pengetahuan ilmiah atau scientific knowledge. Dan yang terakhir adalah berdasarkan hukum DM, diterangkan dalam tata bahasa Indonesia. Kedua adalah bangunan dasar teori. Bangunan dasar teori terdiri dari 3, pertama arti teori, kedua konsep dan konstruk, dan yang terakhir adalah proposisi. Yang pertama adalah arti teori. Teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi. Formulasi teori adalah upaya untuk mengintegrasikan semua informasi secara logis, sehingga alasan atas masalah yang diteliti dapat dikonseptualisasikan dan diuji. Penyusunan teori memang merupakan tujuan utama dari ilmu, karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Teori secara definitif harus berlandaskan atas fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksi kenyataan atau realitas. Kalau teori tidak sesuai dengan kenyataannya, barangkali karena ada upaya generalisasi. Kedua adalah konsep dan konstruk. Konsep adalah sejumlah pengertian yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, dan perilaku tertentu. Dengan kata lain, konsep adalah pendapat abstrak yang digeneralisasi dari fakta tertentu. Konsep amat menentukan karena sukses suatu riset tergantung dari A. Seberapa jelas kita mengkonseptualisasikan sesuatu, dan terakhir adalah seberapa jauh orang lain dapat memahami konsep yang kita pergunakan. Konstruk adalah jenis konsep tertentu yang berada dalam tingkatan abstraksi yang lebih tinggi daripada konsep yang diciptakan untuk tujuan teoritis tertentu. Konstruk dapat berupa sebuah pandangan atau pendapat yang biasanya ditemukan untuk sebuah penelitian dan atau pembentukan teori. Yang terakhir adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan berkaitan dengan hubungan antara konsep-konsep yang ada dan pernyataan dari hubungan universal antara kejadian-kejadian yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam memahami perilaku konsumen atau pelanggan, para ahli pemasaran mengajukan proposisi bahwa kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kinerja produk yang dirasakan oleh pelanggan dan harapan pelanggan terhadap produk tersebut. Selanjutnya adalah variabel. Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Contoh variabel antara lain: pertama adalah skor ujian. Skor ujian seseorang mahasiswa untuk sebuah mata kuliah tertentu dapat berbeda, atau skor ujian mahasiswa yang berbeda mata kuliah yang sama bisa berbeda. Dalam kedua kasus di atas, skor ujian memiliki nilai yang berbeda, sehingga bisa disebut variabel. Yang kedua adalah angka ketidakhadiran. Hari ini 3 orang mahasiswa tidak hadir. Besok 5 orang mahasiswa mungkin tidak hadir. Sehari berikutnya, mungkin saja tidak ada yang absen, sehingga secara teoritis, nilai dalam variabel ketidakhadiran dapat berkisar antara 0 sampai semua. Yang terakhir adalah motivasi. Tingkatan motivasi belajar antara anggota sebuah kelas atau anggota sebuah tim kerja mungkin saja memiliki nilai yang berbeda-beda, berkisar dari sangat rendah sampai sangat tinggi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Yumna Syazakani Putri. Secara konseptual, variabel dapat dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu variabel dependen, variabel independen, moderating variabel, intervening variabel. Yang pertama yaitu variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan.
Pengamatan akan dapat memprediksikan ataupun menerangkan variabel dalam variabel dependen beserta perubahan yang terjadi kemudian. Yang kedua yaitu variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai hubungan positif ataupun yang negatif bagi variabel dependen nantinya. Variasi dalam variabel dependen merupakan hasil dari variabel independen. Yang kedua yaitu moderating variable adalah variabel yang mempunyai dampak kontingensi atau contingent effect yang kuat pada hubungan variabel independen dan variabel dependen. Yang terakhir yaitu yang keempat, intervening variable adalah faktor yang secara teori berpengaruh pada fenomena yang diamati tetapi tidak dapat dilihat, diukur, ataupun dimanipulasi. Namun dampaknya dapat disimpulkan berdasarkan dampak variabel independen dan moderating terhadap fenomena yang diamati. Intervening variable ini dapat membantu kita dalam menjelaskan bagaimana mengonsepsi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah pondasi utama di mana sepenuhnya proyek penelitian itu ditujukan. Hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan dielaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur. Hubungan antara survei literatur dan kerangka teoritis adalah survei literatur meletakkan fondasi yang kuat untuk membangun kerangka teoritis. Ada pula 5 faktor yang memberikan peranan penting yang harus dipenuhi dalam membangun kerangka teoritis. Yang pertama yaitu variabel yang relevan harus dapat dijelaskan dan disebutkan dalam diskusi. Yang kedua, diskusi harus dapat mewujudkan bagaimana dua atau lebih variabel itu berhubungan satu sama lain. Yang ketiga, jika jenis dan arah hubungan tadi dapat diterima secara teori berdasarkan atas penelitian sebelumnya, maka harus ada indikasi pada diskusi apakah hubungan tadi bersifat positif ataupun negatif. Yang keempat, harus ada penjelasan secara jelas kenapa kita akan mengharapkan hubungan tersebut terus bertahan. Yang terakhir yaitu yang kelima, skema diagram yang menjelaskan kerangka teoritis harus dapat diperlihatkan sehingga pembaca dapat melihat dengan mudah dan memahami bagaimana hubungan antar variabel secara teoritis. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Atika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fadila dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilustrasi Delta Airlines. Deregulasi penerbangan telah menimbulkan perang harga antara perusahaan penerbangan. Menurut laporan, Delta Airlines telah gagal menjaga keselamatan terbang yang mengakibatkan kecelakaan dengan sedikitnya 137 orang tewas pada tahun 1987. 4 faktor penting yang mempengaruhi kecelakaan tersebut adalah komunikasi yang tidak baik antar anggota kokpit sendiri, kurangnya komunikasi antara pengawas darat dan kru kokpit, serta pelatihan yang diberikan kepada kru kokpit, dan filosofi manajemen yang mendorong struktur yang terdesentralisasi. Dalam ilustrasi ini, kegagalan keselamatan menjadi variabel dependen, di mana varian-variannya akan dijelaskan dengan 4 variabel independen yaitu 1. Komunikasi anggota kru, 2. Komunikasi antara pengawas darat dan kru kokpit, 3. Pelatihan yang diterima oleh kru kokpit, 4. Desentralisasi. Perhatikan bagaimana kelima faktor dasar kerangka teoritis telah digabungkan dalam ilustrasi di atas. 1. Identifikasi dan labeling variabel dependen dan variabel independen telah dilakukan dalam kerangka teoritis. 2. Hubungan antar variabel yang telah dibahas menunjukkan bahwa 4 variabel independen berhubungan dengan variabel dependen dan bahwa variabel independen desentralisasi telah dihubungkan dengan 2 variabel independen lainnya. 3. Terjadinya hubungan tersebut diharapkan dapat dijelaskan melalui pernyataan logis yang berbeda. 4. Hubungan antar variabel tersebut secara sistematis telah terlihat dalam bentuk sebagai gambar di bawah ini. Hipotesis.
Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian serta merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Kris. Baiklah, di sini saya Krisnanto akan melanjutkan presentasi. 1. Karakteristik hipotesis. 1. Konsisten dengan penelitian sebelumnya. 2. Penjelasan yang masuk akal. 3. Perkiraan tepat dan terukur. 4. Dapat diuji. 2. Jenis hipotesis. Hipotesis dapat diklarifikasikan melalui bagaimana hipotesis tersebut diperoleh. Di sini dibedakan antara hipotesis induktif dan hipotesis deduktif. Hipotesis induktif akan menyusun generalisasi berdasarkan observasi, sedangkan hipotesis deduktif menggunakan perluasan logika dari penemuan-penemuan yang telah ada atau didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang telah diterima kebenarannya. Bagaimana hipotesis dinyatakan? Hipotesis diklarifikasikan sebagai hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, sedangkan hipotesis statistik dalam bentuk hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Tiga, perumusan hipotesis. Sebagai diketahui, hipotesis yang baik adalah hipotesis yang dinyatakan dengan jelas dan ringkas, menyatakan hubungan antara dua variabel dan menjelaskan variabel tersebut dalam terminologi operasional yang terukur. Contoh hipotesis untuk penelitian eksperimental adalah seorang yang memperoleh perlakuan perawatan tertentu akan dapat menyelesaikan tugas tertentu dengan lebih baik daripada orang yang tidak memperoleh perlakuan tertentu. Contoh itu sangat sederhana dan tidak selamanya cukup untuk menyusun hipotesis. Namun demikian, model ini sangat membantu sifat dari pernyataan hipotesis. Perhatikan contoh berikut. Para karyawan baru yang memperoleh bimbingan mempunyai hasil evaluasi prestasi tahunan lebih tinggi daripada karyawan baru yang tidak memperoleh bimbingan. Empat, uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian sangat penting di dalam penelitian. Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus menentukan sampel, mengukur instrumen, desain, dan mengikuti prosedur yang akan menentukan dalam pencarian data yang diperlukan. Data yang diperlukan kemudian dianalisis melalui prosedur analisis yang benar sehingga penelitian dapat melihat validitas dari hipotesis. Analisis dari data yang dikumpulkan tidak menghasilkan hipotesis terbukti dan tidak terbukti, melainkan mendukung dan tidak mendukung. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.